Perkenalkan, nama saya Naila Iza dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi asidi alkalimetri. Tujuan praktikum dengan judul itu yang pertama, menentukan konsentrasi asam atau basa dalam suatu larutan menggunakan metode titrasi. Yang kedua, memahami konsep titik ekivalen dalam titrasi asam basa. Yang ketiga, mempelajari penggunaan indikator dalam titrasi asidi alkalimetri. Untuk dasar teorinya, yang pertama, konsep titrasi asam basa dan titik ekivalen. Titrasi adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar asam atau basa dalam suatu larutan. Kemudian titik ekivalen tercapai saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa yang akan ditambahkan. Fungsi indikator dalam titrasi, yang pertama, indikator digunakan untuk menunjukkan titik akhir titrasi melalui perubahan warna. Contoh indikatornya yaitu fenolftalin merah muda dalam basa, tidak berwarna dalam asam. Kemudian ada metil merah, berwarna merah dalam asam, dan berwarna kuning dalam basa. Bentuk kurva titrasi. Kurva titrasi menggambarkan perubahan pH terhadap volume titran yang ditambahkan. Ada beberapa jenis kurva titrasi tergantung pada kekuatan asam dan basa yang bereaksi. Kemudian ada reaksi khusus karbonat bikarbonat. Jika larutan mengandung karbonat CO32- dan bikarbonat HCO3- akan ada dua titik ekivalen dalam titrasi. Kemudian langkah-langkah dalam praktikum, yang pertama menyiapkan larutan asam, misalnya asam cuka, atau larutan basa, misalnya NaOH, dengan konsentrasi tertentu. Yang kedua, mengisi buret dengan larutan titran, misalnya NaOH jika titrasinya asam. Yang ketiga, menambahkan indikator yang sesuai ke dalam larutan sampel. Kemudian yang keempat, meneteskan titran ke dalam sampel sambil diaduk hingga warna larutan berubah sesuai titik akhir titrasi. Yang terakhir, mencatat volume titran yang digunakan dan melakukan perhitungan. Bahan dan fungsinya. Yang pertama ada NaOH yaitu natrium hidroksida sebagai titran untuk menitrasi asam. Kemudian yang kedua ada CH3COOH yaitu asam cuka sebagai larutan sampel dalam titrasi asam. Yang ketiga ada indikator fenolftalin yaitu untuk menentukan titik akhir titrasi asam lemah atau basa dan basa kuat. Kemudian untuk menganalisis data dan contoh perhitungannya, misalkan ada volume NaOH yang digunakan 25 ml, kemudian konsentrasi NaOH-nya itu 0,1 m dengan volume asam cuka yaitu 50 ml, yaitu reaksi titrasinya yaitu CH3COOH direaksikan dengan NaOH menjadi CH3 menghasil produk CH3COO- plus H2O. Mol NaOH yang digunakan yaitu 0,1 dikali 0,025, yaitu mol yang dihasilkan adalah 0,0025 mol. Karena rasio reaksi 1:1, maka mol asam cuka dalam sampel juga 0,0025 mol. Kemudian untuk hasil yang diharapkan, warna akhir dari larutan itu bergantung pada indikator yang digunakan. Misalnya, fenolftalin akan berubah dari tidak berwarna menjadi berwarna merah muda. Bentuk kurva titrasi menunjukkan perubahan pH mendadak di sekitar titik ekivalen. Untuk campuran karbonat bikarbonat, akan ada dua titik ekivalen yang diamati dalam kurva titrasi. Tips agar titrasi akurat dan lancar. Yang pertama, menggunakan indikator yang sesuai dengan jenis asam dan basa yang dititrasi. Yang kedua, menambahkan titran perlahan saat mendekati titik ekivalen agar hasil bisa lebih akurat. Yang ketiga, membaca buret pada posisi sejajar mata untuk menghindari kesalahan pembacaan volume. Untuk keselamatan kerja, sama saja seperti tadi, yaitu menggunakan PDA, menggunakan sarung tangan dan kacamata, menghindari kontak langsung dengan bahan kimia yang ada dalam praktikum. Yang ketiga, pastikan area praktikum berventilasi dengan baik. Bagian yang paling sulit dalam praktikum ini adalah menentukan titik akhir titrasi karena perubahan warna bisa saja samar. Kemudian kesalahan yang kemungkinan akan terjadi dan cara pencegahannya. Yang pertama, penambahan titrannya terlalu cepat. Cara pencegahannya yaitu melakukan titrasinya secara perlahan saja. Kemudian yang kedua, kesalahan membaca volume buret. Cara pencegahannya selalu menjajarkan mata dengan skala buretnya. Manfaat praktikum digunakan dalam
industri makanan dan farmasi untuk mengontrol keasaman produk. Yang kedua, penting dalam pengolahan air untuk mengontrol keseimbangan pH.